Di dapur. Oh, di dapur. Tuh. Jadi Kalau di sinyal. WC tuh WC. Oh iya, baik. Tuh WC. Iya, iya. Biar Maaf tahu ya. aja. Ya, oke. Makasih ya informasinya yang sangat bermanfaat itu. Turah nih udah ada yang nanya, udah punya pacar belum katanya? Nah, udah punya pacar ya sudah ya, apalagi ya disuruh nikah. Waduh, my God. Emang udah disuruh nikah? Soalnya enggak, gini posisinya Kak. Aku kan punya tiga kakak nih, dua cowok, Ah, satu cewek. ah. Semuanya udah nikah. Jadi yang diharapin anak terakhir nih kapan nikahnya gitu. Yo ampun, masih kuliah juga kan? Ya gimana ya? Itu yang jadi aneh sih. Udah soalnya ditanya-tanya terus kan. Rencana Ya, kapan? kapan-kapan ya. Oke, Kapan-kapan. kapan-kapan. Sip, Tura boleh dong. Kakak kita panggil apa nih Kak? Iya, Kakaknya. Kak siapa yo? Tadi dikasih tahu siapa? Untung kamu manggilnya Kak Tadi loh. Untung kamu emang aku bilang manggilnya apa Kak. biasanya? Enggak apa-apa. Emang aku harus bilang. Enggak apa-apa. Kamu boleh Udah manggil serius nih, aku. serius. Boleh Kak Oni, boleh Kak Leoni, boleh Kak Oke, aja. udah. Iya. Ya, terserah ya. Ya, terserah ya. Oke. Kalau gitu, Tura, Ya. silahkan disapa dulu fans-fans kamu udah dari tadi nunggu katanya makan pizza aja kerjanya. Aku tapa dulu ya. Iya. Woi. Udah. Udah. Enggak, masalah gini. Soalnya, jadi kita bilangnya sapanya tuh teman-teman Novi God, Kak. Aku kan, ya, halo teman-teman Novi God gitu. Soalnya kan mereka sukanya Novi God. Padahal tahun lalu kan. Kenapa sih Novi God? Kenapa Novi God yang kamu pilih? Kata-kata itu. Enggak, saya juga nggak nyangka sih, Kak. Jadi saya ngelihat trendingnya di Rusia. Terus setelah melihat trending, ada video-video yang aneh-aneh di Rusia ternyata. Salah satunya Novi God. Novi God itu, iya video tahun baru gitu loh. Jadi sambutan tahun baru, tapi itu lagu kan. Iya. Tonton lucu-lucu. Mukanya itu kayak gimana ya? Mukanya kayak kurcaci gimana ya? Oh, parah. Aneh gitu loh. Oh, parah. Enggak beda dong, Kak. Serius nih, Kak. Dia mukanya tuh kurcaci masih bagus dia. Kayak gimana ya? Kayak mukanya tuh fiksi banget gitu loh, bukan kayak manusia gitu. Fiksi, bagus sekali bahasanya ya. Gila, ya kan? Jadi kayak bener-bener kayak kita tuh ngelihat film animasi lah kalau ngelihat mereka muka mereka lucu-lucu. Oh, yang nyanyi Novi God ini. Ya nyanyi Novi God nih gitu. Makanya juga ditambah lagunya keren. Oh, nggak ada kan? Ya tenang aja, nanti kita akan minta kamu nyanyi live itu ya. Disapa dulu tuh, Bang Jerom, ada hashtag Turah Duta Novi God. Aduh, dasar Mas Jomblo. Jerom Jomblo. Zezezez. Oke. Jadi gini Turah. Kan gadis udah terkejut nggak gadis undang kamu live di sini? Terkejut banget. Kok bisa sampai sini? Gila, terkejutnya gimana? Ya gimana ya? Bukannya gadis Max tuh buat cewek-cewek kan? Maksudnya ternyata yang diundang tuh kita aku Leo gitu. Jerom udah masuk? Belum. Jerom belum. Ditunggu Leo. Jerom belum. Belum. Iya dong, kan fansnya gadis itu ternyata banyak fansnya kamu. Jadi serius? Serius? Fansku tuh benernya om loh, Kak. Iya. Oh gitu fansku ya? Tuh om. Iya, karena aku dulu tuh zaman dulu masih awal-awal bikin video ya, aku tuh masih nunjukin cewek Rusia. Oh iya. Pantas. Berarti kan kesini fans-fans yang ngeliatnya kamu, bukan cewek-cewek Rusia lagi. Oh iya, sekarang mulai berubah konten dulu biar yang nonton tuh personalitinya, Cek. Salah, oke lah. Ya, gitu. Jadi memang fansnya gadis itu banyak yang minta kamu untuk diundang IG live kita gitu. Jadilah kamu di sini dan kita udah buka pertanyaan di semua sosial media gadis, mulai dari Instagram, Line, Pinterest, Facebook, Twitter, semuanya udah kita itu sekitar dari seluruh dunia sekitar jutaan pertanyaan lah ya. Wow. Iya banget. Nikah tuh. Enggak kan? Yang penting nggak nikah nanti nggak aku jawab sih. Itu sensitif aja. Banget ya soal nikah. Aduh, enggak. Di setiap posting, di setiap Twitter pasti ada aja yang nanya, Kak. Jadi sedih. Ya udah kalau gitu nanti kita tanyain nanti ya. Oke.
Jadi udah kita kurasi maksimal ini ya ada sekitar 15 pertanyaan lah ya nanti. Banyak juga ya. Jadi kita maksimal 1 jam nih ya kita. Kalau nggak soalnya nanti putus. Nggak cuma pertanyaan, akan ada challenge. Oke? Seru lah pokoknya lah. Pokoknya kamu di sini nggak boleh jaim ya. Harus seru. Ada siapa tuh? Ada siapa? Teman-teman datang. Siapa temennya? Wah, gawat nih. Teman-teman. Iya, teman. Ya udah kalau gitu untuk memeriahkan live kita pada hari ini, kita mau challenge kamu dulu. Sama challenge dulu. Challenge nanya dulu Kak baru challenge. Udah challenge dulu pembukanya biar kita relax. Iya, biar kita relax ya. Jadi challenge-nya yang pertama ini aku pengen, jadi ini ada satu klip dari vlog kamu. Tolong di dubbing ulang dengan bahasa Rusia ya. Oke. Dubbing ya, ulang dengan bahasa Rusia. Bahasa Rusia loh. Kita tuh sebenarnya juga kamu ngomong apa aja kita nggak ada yang ngerti kan? Aku nggak bisa bahasa Rusia, kurang bagus bahasa Rusia. Iya, tapi kita nggak ada. Atau mau pakai bahasa Bali? Bahasa Bali lagi, aku nggak bisa bahasa Bali. Oh, atau nggak gini, campuran bahasa Rusia dan bahasa Bali, oke? Kayak campuran anak Jaksel pakai in English gitu, so you have to bicara dengan campuran ya. Alright, ini dia turah dengan bahasa Bali versus bahasa Rusianya. Iya. Siap? 1, 2, 3. Pakai masker. Сейчас мы продолжим с маской и санитайзер. В общем, нету санитайзер в России. И поэтому сейчас мы ищем в Ярче. Если получается, тогда мы купим. Вот. Как это? Все нормально? Да. Все нормально. Да, как было. Все нормально, да. Окей. Окей, мы идем сейчас и потом попробовать найти вот это санитайзер. Если не получается, тогда мы идем домой. Вот яйца, вот. Купить яйца так много. Ай-яй-яй. Что это? Зачем это покупать это так много? Блин, серьезно? Здравствуйте. Почему так купили все это яйца? Не, это просто я хочу купить. Блин, серьезно? Да, вот так. Да. Kita nggak tahu loh kamu ngomong apa padahal. Aku juga nggak tahu ngomong apa. Pokoknya intinya ngomongin yaitsa. Ngomongin yaitsa. Hand sanitizer. Ngomongin hand sanitizer sama banyak beli kotak telur. Jadi 1 dos gitu loh Kak. Ya ampun. Tapi sebutannya juga pakai gitu. Makasih ya udah menghibur kita. Keren jalan masuk kontenku, thank you. Thank you Gadis Max. Iya, oke, sama-sama ya. Royalty ya. Ini temennya pengen muncul ya? Enggak. Dia malu-maluin. Oh gitu, oke. Dia lagi nonton film horor. Ghostbuster. Film horor kamu? Oh bukan. Oke. Enggak. Oke, sip. Kita lanjut ke pertanyaan ya. Ini daripada ntar fans-fans kamu marah nggak ada yang ditanyain nih pertanyaannya. Oke. Pertanyaan dari Nurul di Bekasi. Waktu SMA, Katura persiapannya seperti apa sih yang dilakukan ayahanda agar bisa kuliah di Rusia? Kenapa sih? Pertanyaannya, aku kasih tahu dulu Kak ya. Ya. SD, SMP, SMA, seorang tulang partena nggak pernah belajar. Oh luar biasa loh. Terus? SMA untuk teater doang. Jadi kebanyakan dispensasi. Rambut panjang kayak boy band, terus jarang di kelas, belajar juga jarang. Jadi kayak nggak tahu apa-apa gitu. Dari sanalah mulai Aji. Kita kan saya bilangnya orang tua tuh Bapak Aji dalam bahasa Bali. Ya. Aji itu udah dipanggil sama wali kelas. Ini kok nilainya bagus, tapi anaknya jarang di kelas Pak, digituin. Jadi Aji kan maksudnya kaget gitu, kok bisa gimana cara nyontek gitu pikiran Aji awalnya. Oke.
Jadi dari sana kayak, aduh, ini anak udah agak-agak gila sih gitu kan. Ya udah kamu keluar negeri aja deh dari kelas 2 SMA. Pas kelas 2 SMA dia bilang gitu. Kamu persiapan dari sekarang. Oke. Persiapan dari sekarang, cobalah kamu belajar kuliah di luar negeri. Nanti Aji nggak mau kalau kamu tuh kuliah di Bali. Kalau kuliah di Bali, kerjanya pergi sama mantan, satu. Yang kedua, pergi sama mantan doang, jalan-jalan gitu. Nggak pernah fokus sama kuliah kan. Oke. Itu orang tua takut. Jadinya kalau di luar negeri sebenarnya kita udah bisa lah berubah pikirannya kan. Ya namanya juga kalau misalnya kita keluar di luar negeri dan kita nggak lulus kan malu sama keluarga besar kayak gitu. Jadi Aji tuh udah keras pas lulus SMA. Persiapannya itu paling cuma ke persiapan bahasa Inggris sebenarnya. Soalnya saya bahasa Inggris juga nggak bisa waktu itu. Bahasa Inggris tuh kemarin berapa ya? TOEFL-nya berapa ya? TOEFL-nya 400 kayak serius. 400. Jadi kayak saking goblok aja gitu kan, 400 berapa gitu. Soalnya nggak ngerti apa-apa gitu loh, udah fokus ke aktorannya. Akhirnya mempersiapkan diri untuk coba aja deh kuliah di Jerman. Nah, itu awalnya. Coba kuliah di Jerman. Apa motivasinya kenapa pilih Jerman? Coba aja. Motivasi pertama itu karena Aji itu punya sahabat di sana juga. Terus Aji juga punya sahabat. Terus juga banyak teman-temannya dari Aji itu anaknya juga kuliah di Jerman. Jadi udah persiapan untuk membantu lah untuk bisa kuliah di Berlin gitu. Ketika udah daftar, udah fix mau ke Jerman, ternyata belajar bahasa Jerman tuh di Jakarta, Kak. Di Goethe. Jadi persiapan 10 bulan belajar bahasa Jerman tuh di Jakarta. Aji udah stop. Karena emang kalau misalnya di Jakarta, kita lihat di Bali sini, turah partainya kerjanya jalan-jalan, apalagi di kota besar gitu mikirnya. Jadi persiapannya pasti nggak bakal belajar ya kerjaan jalan-jalan dia ingin bocah gitu. Makanya akhirnya kita kali di Jerman, lihat ternyata di Rusia ada pendidikan belajar langsung bahasa Rusia 10 bulan di Rusia. Rusia, gitu. Rusia. Untuk persiapannya cuma masalah dokumen doang sih. Dokumen, terus kita juga nggak ngerti kan kalau misalnya isi dokumen itu kan pakai bahasa Rusia, Kak. Oh iya tuh, kayak gitu-gitu. Ribet banget. Terus untuk masalah persiapannya sih, saya nyampenya nggak ada ya. Jadi untuk daftar, ya udah kamu cobain dulu. Terus ketika sudah masuk Rusia baru mulai persiapan. Jadi nggak ada persiapan di Indonesia. Gitu. Soalnya kita harus belajar dulu proses belajar di Rusia. Untuk tes bahasa Rusianya gitu, sama kayak TOEFL IELTS gitu. Akhirnya kalau misalnya kita lulus, ya kita lanjut kuliah. Kalau nggak lulus pulang, kayak gitu aja. Berarti itu dari kelas 2 SMA kamu udah dikirim ke sana atau iya? Enggak, pas lulus SMA, kelas 2 pas lulus SMA. Iya, belajar bahasa Rusianya pas 2 SMA. Jadi persiapan bahasa Rusia itu dari sekolah. Dari sekolah. Iya, les di Bali. Les di Bali bahasa Rusianya. Nah, itu cara dapetin gimana sekolahnya di Rusia segala macam itu emang kamu Aji tuh ke kedutaan ya Rusia kah atau browsing atau apa? Gimana? Awalnya agensi. Jadi aku kan sebenarnya aku kan sekarang statusnya beasiswa. Dulu awalnya agensi. Agensi itu berarti kita bayar. Enggak gitu sebenarnya. Enggak sombong ya. Enggak apa-apa, kan itu keren. Iya, maksudnya saya mendapatkan beasiswa dari Federasi Rusia, kayak gitu. Jadi untuk awalnya saya nggak dapat sama sekali karena emang posisinya lewat agensi kan. Ketika sudah sampai Rusia, ternyata semua teman-teman tuh beasiswa, Kak. Jadi ini agensi ini dari mana? Nggak ada yang tahu gitu. Akhirnya pas untuk mendapatkan beasiswa ini selama 4 tahun kita kuliah di sini, itu saya coba gimana sih caranya nih biar dapat beasiswanya itu kita ngurus dokumen, tes, wawancara segala macam. Pokoknya udah pingin nyoba lah gitu. Kalau saya niat, misalkan orangnya tuh niat banget nih. Kalau memang udah pingin A ya udah harus A nih gitu, meskipun gagal gitu kan dulu awalnya. Makanya akhirnya dapat sih untuk beasiswanya kayak gitu. Cuman untuk pertama kalinya saya daftar bukan beasiswa, agensi. Agensi ya, Soalnya siapa tahu teman-teman ada yang mau nyamperin turah kan ke Rusia gitu. Boleh, silakan. Banyak loh. Iya, banyak soalnya yang pengen tahu gimana sih cara kuliah di luar negeri gitu. Luar negeri, Rusia nggak luar negeri loh. Gila keren banget. Bekasi ya luar negeri ya? Enggak, maksudnya nggak kayak bukan.
kalau luar negeri itu kan jatuhnya orang-orang kayak ngeliat foto tuh, ih keren banget ya arsitekturnya, nggak apa gedungnya kayak gedung-gedung Eropa gitu. Soalnya di sini nggak ada Kak, biasa aja. Jadi kayak ngeliat ya udahlah, cuma ada salju doang kelihatan luar negerinya gitu. Iya, kan orang sisanya nggak ada. Nggak setiap orang bisa ngerasain salju loh. Oh iya sih, benar juga sih. Benar-benar. Salah ngomong kan? Kita gimana ya? Iya. By the way, Turah, itu sekarang gimana kondisi waktu lagi di Rusia itu semi lockdown kah, lockdown kah? Itu gimana kondisi di sana? Cuma di karantina doang sih Kak, semi lockdown ya. Semi lockdown. Sebenarnya hari ini sih tanggal 14 sekarang ya. 14 itu sudah selesai karantina. Cuman dilanjutkan lagi sampai tanggal 30 April. 30 April, oke. 30 April. Makanya kita baru tahu beritanya itu hari ini. Dan teman-teman datang ke sini kan. Oke. Buat nonton film. Kita udah rencana, habis karantina jangan pergi ke rumah ke gitu. Ya udah, ternyata ada lanjutan lagi ya, terpaksa naik taksi. Tetap loh naik taksi. Terus ini ya, toko-toko yang buka apa aja? Apa nggak ada sama sekali yang buka atau supermarket? Oh buka Kak, buka. Pokoknya mereka misalnya kebutuhan kosmetik, kebutuhan peralatan rumah, misalnya supermarket itu pasti buka. KFC juga buka. Tapi Subway, jadi Subway itu bawa pulang. Kita nggak boleh makan langsung. Oke, take away ya. Take away, aduh take away. Bahasa Inggrisku take away, oh my god. Take away, Subway, apa Subway tadi? Subway. Subway. Kamu itu Subway. Oke. Jadi boleh ya. pulang nggak gitu? Oh gitu, ya baik. Kalau kayak salon gitu-gitu buka nggak? Buka. Kalau misalnya itu pokoknya salon, kosmetik itu kan kebutuhan orang. Jadi orang-orang kan nggak bisa cukur rambut lah gitu. Kita juga butuh kan namanya juga panjang. Cuman ada beberapa juga yang ditutup Kak. Soalnya tergantung wilayahnya juga. Ya namanya juga kalau misalnya wilayah center nih. Center itu kan tempat pusat perbelanjaan lah gitu. Dan orang-orang tuh tinggal di pinggiran. Nggak mungkin kan kita ke pusat cuma buat nyalon doang gitu. Akhirnya salon tuh ditutup karena memang sepi banget kan di pusat kota kayak gitu coba. Iya. Kalau di pinggir-pinggir buka. Pinggir-pinggir buka ya. Oke, siap. Ya. Mencengangkan nggak kondisi sana? Enggak ya? Santai aja ya? Enggak santai. Cuma di sini sekarang udah naik 14 orang sih. Corona yang kena virus. 14 orang? Untuk yang seluruh Rusia udah hampir 20.000. 20.000 hampir seluruh Rusia, tapi di tempat kamu 14 orang? 14. Oke, siap. Kalau gitu, stay safe ya. Udah di rumah aja. Ya, juga kakak. Iya, makasih ya. Oke, next question. Ini dari Safira di Karawang. Safira 15 tahun di Karawang ya. Halo Safira. Kalau aku 15 lihat, tahun. Iya. Kalau aku lihat di YouTube, Kak Turah tuh ada banyak temen di Rusia dengan berbagai latar belakang katanya. Gimana sih tips bisa beradaptasi dan berteman di negeri orang? Nah, itu juga banyak yang nanya. Gimana cara dapetin temen orang asing di sana? Orang Rusia ya maksudnya? Kita jelasin tipe orang Rusia secara keseluruhan. Boleh. Tipe orang Rusia tuh kebalikannya sama Indonesia. Kalau kita kan ramah, nggak enakan. Kalau Rusia tuh kebalikannya semua. Kalau orang Rusia tuh kebalikannya cuek, terus nggak peduli juga kalau memang bukan temen kan. Ya. Jadi caranya untuk orang asing di sini tuh, ya anggaplah kita sekarang nyari pacar gitu loh. Misalnya kita nyari pacar, kita ada kandidatnya 10. 10-nya kita ambil 2. Kalau misalnya dari 8 nih nggak mau, 2-nya dapet, ya udah yang mau temenan sama kita tuh cuma 2 orang doang. Yang aku lakuin tuh sama kayak nyari pacar gitu loh Kak. Maksudnya kayak teman-teman itu bukan aku ya, aku kan udah punya pacar, jadi kayak maksudnya cari temen tuh ya udah ngobrol aja sama semua orang. Kalau mereka udah nggak mau, kalau mereka udah nggak mau diajak ngobrol, oh orang ini tipenya masih ada prosesnya nih, proses untuk kenalan, jadi harus ada sebulan, 2 bulan kayak gitu. Jadi kalau kita nggak ngobrol ngomong duluan, kita nggak bakal tahu gimana tipenya mereka. Jadi kebanyakan orang asing di sini, terutama ya kita orang Asia terlalu baper Kak. Jadi kayak orang Rusia itu kan ngegas loh ngomongnya. Jadi hai Kak, boleh kenalan nggak? Apa sih lu? Kayak gitu dia. Jadi mereka tuh langsung dibituin. Jadi kita tuh udah aku dicuekin ya Tuhan, oh my god kayak gitu loh. Kayak
kayak sudah aku tidak mau kenalan lagi sama dia, aku benci sekali orang Rusia kayak gitu. Dan akhirnya orang Rusia ini misalnya Cina, Vietnam itu semua kayak kumpul dalam satu komunitas doang. Ya. Nah, jadi akhirnya ya udahlah aku sama orang senegara aku aja lah kayak gitu aja. Kalau saya sih memang tipenya memang aku pingin suatu hal baru nih gitu. Ya udah coba dulu deh, kalau emang nggak mau ya udah aku cari yang lainnya. Awas nanti kalau aku gantung lah kayak gitu misalnya kan, maksudnya kita bayarlah mulutnya nanti gitu, sebulan kemudian, 2 bulan kemudian. Gitu. Berarti selama ini memang kamu duluan yang ngomong ke mereka, yang approach duluan? Enggak semua sih. Oh, enggak semua. Terkadang beruntungnya jadi vlogger ya, kalau kita bikin vlog itu bawa kamera, mereka juga kadang-kadang nyamperin. Iya. Apalagi saya ngomongnya pakai bahasa Indonesia kan, jadi halo semua, kembali lagi ke Kementerian Partena, itu apa sih bahasa planet ya kayak gitu, jadi kaget mereka. Kesannya keren gitu ya, bahasanya susah. Keren, enggak sih keren juga, jadi cepet banget ngomongnya gitu. Ini ngomong apa sih gitu deh. Jadi kayak kamu dari mana? Saya dari Indonesia nih gitu. Oh ya. Oke. Mantap. Jadi ya kira-kira Safira pertanyaannya udah dijawab. Terus Salsa dari Jawa Timur nih 15 tahun juga tuh kan? Halo Salsa Jawa Timur 15 tahun. Halo. Halo Leo. Oke. Ada Leo. Oh ya ampun. Suka bohong katanya. Parah banget tur. Makasih ya Le untuk masukannya. Siap, ditunggu kebohongan pertanyaan kembali. Dari banyak negara di dunia, kenapa ayahanda pilih negara Rusia? Tadi udah dijelasin ya, karena memang hanya Rusia. Ya, nemu-nemu aja. Iya, nemu-nemu. Kenapa kenapa Aji maksudnya milihnya tuh negara-negara Jerman yang berbahasa beda banget gitu loh. Jerman lah, Rusia. Ada temannya sih. Oh, kalau Jerman ada temannya. Misalnya dulu sebut kita ke Amerika juga, pinginnya ke Amerika juga. Persiapan untuk untuk bahasa Inggris dan TOEFL itu. Iya. Cuma masalahnya Aji itu takut gitu loh. Amerika kan dianggap kayak, ya namanya juga orang tua ya, pasti kayak terlalu pikirannya sudah jauh-jauh banget lah. Ada pakai bawa senjata lah gitu. Akunya nggak bela diri kayak gitu. Jadi dianggap nggak aman gitu loh. Apalagi kuliah di Amerika tuh biaya hidupnya tinggi banget ya. Betul. Tinggi banget. Kalau di Rusia ini ternyata di bawahnya Indonesia. Maksudnya untuk kota saya ya. Biaya hidup itu lebih tinggi. Jadi ya mininya di kota ini aja gitu. Oh baik. Ini ada yang nanya Tura. Katura mau nanya kalau mau dapat beasiswa ke Rusia tuh harus pinter nggak? Untuk dapat beasiswa Rusia nggak harus pinter, nggak harus sih. Ini nggak usah jauh-jauh. Ngapain jauh-jauh nanya-nanya? Siapa yang nanya tuh? Siapa tadi yang nanya nih? Siapa nanya tuh? Wetemo. Wetemo, nih jauh-jauh ngelihatnya nih. Maksudnya gini Kak, orang semua orang kan punya bidangnya masing-masing nih. Iya kan? Orang punya bidang masing-masing yang dimana kalau mereka tuh sukanya, aku suka matematika, aku sukanya di bidang seni. Gitu. Yes. Kalau saya ini memang tipenya sukanya untuk di bidang seni kan. Kalau untuk manajemen ekonomi ini nggak terlalu bagus. Tapi kita di sisi lain itu ada namanya motivasi. Jadi karena emang orang tua udah pinginnya kuliah di sini, kita nggak boleh ngecewain dong. Betul. Meskipun saya terlalu tidak pintar banget ya, dapat ranking paling bawah di kelas ya. Maksudnya, setidaknya kalau kita ada usaha, kita tahu informasinya, kita mulai duluan bertanya, apakah informasi ini ada atau enggak, ya pasti dapat lah gitu. Kok diketawain sih Mbak? Tuh, ada yang komen. Oke, motivasi dan usaha ya. Motivasi dan usaha. Benar-benar, tapi itu benar banget sih. Selain emang kita masing-masing dari kita emang ada faktor X ya kalau untuk beasiswa, tapi motivasi dan usaha itu nomor satu. Itu nomor satu jadi prioritas dulu. Betul. Informasinya sama aja. Iya betul. Wah luar biasa. Berarti kamu memang pekerja keras ya? Bekerja maksudnya niat niat iya. Udah orang sukses aja bekerja keras gitu. Iya dong, bekerja keras loh di sana. Udah kuliah, bikin film, bikin vlog, wah luar biasa. Thank you, Kak. Ini ada. Masih Leo nih. Tuh, coba bacain komen Leo.
Kak, tolong suruh joget No We Got. Aduh, ini Leo di skip aja bisa di-kick gak sih, Kak? Ih, parah banget. Aduh. Gak banget, sumpah. Aku disuruh nikah terus sama Leo. Orang itu tuh beli, ingat calon istrinya beli, katanya dia. Tuh kan? Gak apa-apa, itu namanya teman sejati ya. Oh iya, motivasi dari seorang teman. Siap. Audi dari Tangerang nih. Nah, lanjut ya pertanyaannya. Audi dari Tangerang. Kenapa Kak Tura mau dipanggil Ayahanda sih? Tolong dijelaskan. Kenapa dipanggil Ayahanda itu udah ada sejarahnya, Kak. Dulu aku tuh punya film, short film juga sebelum horor. Jadi film tentang love story lah. Jadi love story itu Raparnana nih di Rusia gitu. Kok aku diketawain lagi? Ya, oke. Love story, terus? Ya Tuhan, apa bisa diceritakan? Love story part 1, part 2, sampai part 3. Aku bikin 3 film. Lama, hampir 1,5 tahun, akhirnya dapat 3 film. Di film pertama. Ya, aku nonton tuh part 1. Ya, terus? Aduh, ya Tuhan. Nah, part 1 itu ada aku kan sering bikin film komedi, kan? Nah, film komedi itu emang agak-agak gimana ya? Karena emang kalau aku bikin film itu aku harus lihat aktornya dulu. Ya biasanya kan kalau bikin film itu pasti bikin ceritanya dulu kan. Kalau aku tuh kebalikannya. Ya, aku kebalikannya. Jadi aku mikir karakter orangnya dulu, apakah bisa masuk di filmnya gitu. Jadi aku ngikutin gayanya mereka, gaya kehidupan sehari-harinya. Soalnya kan soalnya aktornya ini karena mereka nggak ada basicnya. Mau nggak mau kita harus ikutin ke kehidupan pribadinya, kehidupan sehari-harinya. Iya. Saya nemu lah teman-teman yang agak-agak gila ini. Jadi saya nemu lawakannya yang aneh-aneh. Salah satunya Ayahanda. Jadi Ayahanda itu adalah sebuah film film gimana ya? Film agak-agak 18 plus gitulah. Terus? Jadi pas SMP itu kita ada lawakan yang dimana di Bali itu ya. Di Bali itu ada namanya Kupang Membara 3GP. Apa sih? Nggak jelas kan? Nah, Kupang Membara 3GP itu ada filmnya tuh. Bukan film sih, cuma video. Nah, judulnya kayak gitu kan. Saya ingin masukin lawakannya itu di film, nggak mau tahu caranya harus ada tuh lawakan gitu. Nah, lawakannya ini kalau misalnya Kupang itu kan itu sebuah wilayah, Kak. Jadi itu sensitif lah, menyinggung seseorang atau menyinggung wilayah. Jadi saya ubah jadinya itu Ayahanda 3GP, Ayahanda Membara 3GP kayak gitu. Jadinya pas lagi di adegannya itu ada seru-serunya gitu, seru-seru sama teman-teman yang aneh-aneh. Dan akhirnya itu lucu bagi mereka. Ih, ngakak banget ya Tuhan, Ayahanda 3GP gitu. Dari sana lah dipanggil lah, Tuhan Ayahanda nih. Ayahanda, gitu. Oke. Bagus lah, tuh tanya kamu juga udah punya signature style jadinya ya, Ayahanda. Oke, baiklah Ayahanda. Ini karena udah banyak permintaan di sini ya, termasuk Leo juga tadi udah permintaan. Kita break sebentar dengan challenge lagi ya. Harus dong nih. Tadi seperti semua permintaan teman-teman semua ya. Siap gak? Yo, lanjut. Siap Kak. Novi, Puzna Yuga Idaze Ivecha no Daze Ani Uli Bayi. Dia belum nyanyi loh. Udah. So, belum ya? Belum ya. Dia belum nyanyi. Belum. Ini yang aku bilang. Nggak ada liriknya? Nggak ada loh. Kamu harus nyanyi. Setelah kamu aja lah. Tunggu, belum nyanyi. Ini permintaan ya. Nah, udah mulai. Uli bayus kami Ekspresi dong, ekspresi. Belum nih, aku nyari refnya ya deh kayak. Refnya aja. Mana refnya? Susah banget yang di awal soalnya nggak hafal liriknya loh. Oke. Nah ini nih. Novi God. Zemitsti is polnit Novi God. Aku mohon maaf ya soalnya suaranya tinggi. Gak tahu aku liriknya nggak tahu sih bisa nih. Kalau misalnya ada liriknya tolong dong tulis liriknya gitu kan. Novi God-nya coba. Iya, Novi God. Oh iya bagus. Oke. Oke.
Udah ya, udah cocok jadi udah ya? Novigot. Udah pemirsa ya. Itu udah request terbanyak tadi. Leo juga udah request, Jerome juga request. Gila, emang lo duta Novigot banget. Keren ya. Itu artinya apa sih Novigot itu kalau boleh tahu? Ininya apa namanya? Lagunya artinya itu tahun baru, Kak. Jadi tahun baru aja. Tahun baru gitu. Terus? Semuanya merayakan tahun baru gitu. Serius gak sih? Serius ya Tuhan, oh my god. Pasti gara-gara Leo nih. Aku itu tukang bohong teh. Iya kan aku kan cuman konfirmasi ya. Konfirmasi aja. Nih, lanjut ya dari Kayla, 16 tahun Jakarta. Kayla, halo Kayla. Tips jadi YouTuber dengan konten menarik dan bisa viral tapi tetap positif tuh gimana, Kak? Wih, gila. Kontenku ada yang positif, Novigot semua. Menarik dan positif. Ya, tapi kan by the way, selain memang kamu bikin vlog, kamu bikin film gitu kan? Short movie, right? Gak tau ya. Aku juga sempat ngeliat kayak gini sih, Kak. Sebelumnya aku tuh ada sesepuh-sesepuhnya YouTuber di sini. Sesepuh, baik ya. Maksudnya orang Indonesia yang bikin YouTube juga, cuman mereka tuh sampai sekarang nggak mau naik tuh nggak tahu kenapa. Mungkin dengan alasan juga dengan cara berbicaranya nggak menarik atau memang informasinya gitu-gitu doang gitu. Soalnya kan yang kita targetin tuh sebenarnya buat mahasiswa. Jadi gini, tujuannya bikin video apa sih gitu? Kita harus utamain dulu gitu. Tujuannya videonya. Aku pingin biar semua orang tahu kalau aku tuh kuliah di Rusia dan Rusia tuh terkenal juga pendidikannya. Betul. Jadi otomatis audiensnya itu mahasiswa. Ya. Dan aku pastinya ngomongnya kayak mahasiswa gitu. Ya, sedangkan YouTuber yang misalnya di luar negeri, jadi dia ngomongnya kayak formal gitu. Hai guys, jadi nama saya. Beda. Jadi nggak sesuai sama dirinya. Padahal dirinya mereka tuh ngomongnya kayak gitu aslinya. Aslinya kayak gitu. Cuman di video, iya maksudnya aslinya tuh di video dia ngomongnya formal, Kak. Jadi nggak bisa ngomong, nggak pakai dirinya sendiri gitu. Nah, itu tips pertama sih. Jadi kalau misalnya pingin kalian menarik, ya coba dari diri sendiri. Apa yang kalian suka, aku yakin apa yang kalian suka tuh juga bakal disukai sama orang lain. Gitu. Jangan sampai bikin orang tuh dibuat-buat, kayak cringe, apa. Ya namanya juga aktor ya, maksudnya di teater juga bisa bikin apa aja, mau jadi orang gila, mau jadi orang ganteng, kayak gitu. Maksudnya saya udah biasa kayak gitu, jadi ya udahlah. Mungkin menariknya tuh gara-gara kayak gitu sih. Ada gila-gilanya gitu. Meskipun saya mahasiswa di luar negeri. Karena memang itu jati diri kamu gitu ya. Ada gila-gilanya. Bukan jadi diri jadi orang gila, Kak ya. Maksudnya gimana sih kakaknya nih? Aduh Tuhan, oh my God. Maksudnya itu nggak usah fake gitu. Iya. Nggak usah fake. Iya. Luar biasa. Luar biasa loh memang. Aduh, ini banyak banget pertanyaan lo yang masuk dan challenge nih. Aku jadi lanjut ya. Dari seluruh belahan dunia soalnya ini. Ini dari Mas Novigot buat Novigot. Astaga. Ini dari Bali. Abel dari Bali. Ya. Abel dari Bali. Abel 17 tahun dari Bali. Aku dari Bali. Yuk. Ceritain dong awal tertarik bikin film pendek. Terus ceritanya biasanya dapat dari mana gitu kan? Kehidupan sehari-hari mungkin. Terus pemilihan pemainnya gimana? Kalau pemilihan pemain terbatas ya, karena temannya Turah kan di sana juga terbatas. Apakah editing film juga dikerjakan sendiri sama Kak Turah? Gimana? Oke, satu dulu kayak nanti pertanyaan pertama apa tadi? Lupa. Kenapa tertarik bikin film pendek? Kenapa tertarik bikin short film? Jadi gini loh, Kak. Aku tuh sebenarnya pingin banget punya teater sendiri, pingin punya panggung sendiri. Jadi aku lihat orang Rusia tuh mereka teaternya rapi, propertinya bagus, terus artistiknya tuh keren banget saya lihat. Cuman cringe, maksudnya aneh gitu kali. Jadi mereka utamain tuh pokoknya propertinya harus keren lah gitu.
Dan sedangkan aktornya sama jalan cerita lawaan tuh diduain gitu loh. Jadi kayak dia merasa harus pokoknya keren dulu, baru cerita gitu. Baru cerita. Kebalik. Ya, maksudnya sebuah pertunjukan tuh di mana-mana kita harus sampaikan dulu apa yang kita mau kan. Betul. Cuma salahnya mereka tuh keren-keren. Nah, dari sana saya pingin bikin teater, pingin jadi drama musikal atau namanya operet, atau enggak kita bilang opera kabaret gitu. Nah, maunya rencananya kayak gitu. Sempat bikin, tapi gagal karena kita kuliah dan untuk bikin drama itu kan harus 20 orang kan, 20 orang. Betul. Dan sedangkan saya juga ada vlog gitu. Nah, kenapa nggak drama ini dimasukin vlog aja gitu? Iya. Dari sana mikir, ngapain aku bikin drama ya? Kalau drama itu kan cuma satu angle doang nih. Satu angle doang di mana itu nggak tertarik loh. Jadi orang-orang tuh nonton pasti secara live kan, secara misalnya di dalam ruangan kan. Gimana cara biar menarik ya gitu. Aku pingin punya suatu pertunjukan, tapi orang-orang nonton di video YouTube channelku gitu. Akhirnya nggak sengaja lihat short filmnya misalnya Raditya Dika, ya kenapa nggak bikin web series atau short film aja kayak sana awalnya. Cuman tujuan yang kedua juga ingin lihat produktifnya anak-anak mahasiswa sini sih. Soalnya kan kita kuliah di TOMS nih. TOMS itu kan ya kotanya kecil Kak. Jadi untuk masalah organisasi itu sedikit. Nah, saya pingin sesuatu yang beda lah. Orang-orang juga nggak ada yang bikin short film di sini gitu. Makanya sekali gitu. Itu alasannya. Nah ceritanya itu dapat dari mana? Emang kehidupan sehari-hari aja di sana atau? Iya. Keresahan Kak. Dulu subscriberku tuh, ya maksudnya sampai sekarang juga sih. Ada beberapa juga yang dimana bukan mahasiswa, tapi di atas 25, di atas 30 tahun, yang dimana pingin nyari cewek Rusia, yang mau dinikahin. Lalu menggampangkan bule. Yang terlalu, maksudnya itu resah banget karena satu kampus tuh semua tahu kalau aku tuh terkenal gara-gara gimana ya? Ini kok orang Indonesia pengen nyari bule sih? Emang cewek di Indonesia emang nggak ada secantik orang Rusia gitu? Maksudnya pacarku orang Rusia, orang Indonesia kan? Maksudnya kayak aneh gitu. Dan mereka tuh nggak tahu budayanya Rusia sama Indonesia tuh susah Kak nyatuinnya Kak, kecuali kalau cewek Rusianya pingin sama cinta sama Indonesia nih. Atau enggak emang mereka tuh emang open minded lah. Namanya juga orang Rusia juga. Kadang culture-nya pasti ya Rusia lah, bukan Indonesia gitu. Mereka tertarik cuman Bali. Cuman benar. Culture-nya doang. Cuman cukup tahu doang, kayak cuma lihat ini ada berita kayak gini sehari doang, nggak mau tinggal selamanya di Indonesia kan. Iya, betul. Nah, itu mereka nggak ada ngerasain kayak gitu, dan akhirnya saya buat cerita yang dimana culture-nya Rusia, yang dimana saya pacaran sama cewek Rusia. Jadi konfliknya itu perbedaan budaya, biar mereka tahu gimana susahnya mempertahankan hubungan gitu loh. Modal cinta doang belum tentu langgeng kayak gitu. Mantap. Keren sekali. Pemilihan pemainnya gimana? Pemilihan pemain. Oke, lanjut pemilihan pemain. Ini sebenarnya pemilihan pemain ini gini Kak. Pokoknya udah dapat ide ceritanya. Ide ceritanya love story tentang aku. Temennya aku bebas Kak. Siapa mau join? Yuk ikut. Wait. Kenapa harus love story sih? Kan keresahan. Tadi kan udah bilang. Emang itu adalah keresahan utama kamu. Keresahan utamaku. Biar mereka tahu susahnya mencari cewek Rusia atau enggak cowok Rusia. Susahnya nikah sama bule lah gitu intinya. Panas nih. Iya, emang keresahan utama Tura tuh adalah percintaan ya, masalah percintaan. Lagi Leo Jero tuh, percintaan di Twitter. Lagi Leo Jero. Oke, ya lanjut. Ini aktris-aktris dan aktornya. Aktornya, jadi aku pokoknya gini loh Pak, gak semua mahasiswa sini produktif. Maksudnya bukan aku nggak menjelekkan, cuman orang-orang kan tipenya beda-beda. Maksudnya ada yang tipe yang suka nulis di kamar, ada yang suka belajar doang, ada yang suka jalan-jalan. Jadi aku filter semua siapa yang mau sama aku, yang mau berteman sama aku, ya udah aku ajak dulu, kita sering-sering dulu jalan-jalan, tipenya gimana. Jadi aku perhatiin selama mereka cerita gimana sih karakter mereka kan, gimana nih, nanti aku langsung bayangin gitu Kak. Jadi aku nggak bisa buat cerita karakternya harus gini. Nggak harus aku bikin karakternya harus kayak gini, tapi aku malah ngelihat karakternya tuh berdasarkan dari mereka langsung. Yang penting ide ceritanya tuh harus ada love story-nya gitu. Dari keresahanmu itu ya. Ngedit film sendiri? Ngedit film sendiri? Iya, sampai sekarang ngedit film sendiri. Wis,
Jadi, ya, otodidak. Otodidak ya. Namanya juga. Oke. Ini ada yang nanya tadi, ketemu sama Olia dan Yulia tuh gimana caranya sih? Di mana? Oke, untuk anak sekolah. Anak sekolah. Sebenarnya kontenku tuh dari tahun kedua di channelku itu semua kehidupan kampus sih, Kak. Misalnya mahasiswi gitu kan. Jadi di kelas teman-teman meskipun mereka mau, tapi lama-kelamaan kayak ini Toms ini kan maksudnya Toms ini ada McDonald yang baru dibuka pertama kalinya tuh pada tahun 2016. 2016 loh. Jadi saking kecilnya, saking nggak tahu apa-apanya bikin konten apa lagi, saking teman-teman nanya, ini Tura nih bisa subscriber banyak gimana caranya? Padahal kotanya kecil banget kan gitu. Jadi sampai heran banget gitu. Dan aku sendiri juga ngerasain ini udah jenuh nih kalau kita nunjukin kampus doang. Akhirnya si Olia ini nggak sengaja follow aku, Kak. Oh ya, di Instagram atau di YouTube? Iya, di Instagram. Jadi Olia ini emang salah satu orang Rusia yang open minded. Jadi dia tuh suka ngeliat YouTuber luar negeri, misalnya suka Indonesia, suka Turki, maksudnya tentang hal budaya luar Indonesia. Oke. Dan akhirnya dia follow saya gitu. Pas lagi butuh-butuhnya anak sekolahan nih untuk bikin video kehidupan anak sekolah, ya udah aja. Aku butuh nih gitu. Dari sana gitu. Untuk Olia ini. Oke. Nah, aktor-aktor dan aktris yang main di short movie kamu nih, ada apapun, ada bayarannya nggak? Nggak. Kalau untuk yang short film kemarin, itu pun belum bayar. Gini loh, Kak, aku jelasin ya. Untuk short film yang terakhir, sebenarnya aku pingin banget bayar mereka, tapi ada beberapa temen yang nggak mau dibayar, Kak. Jadi mereka tuh nikmati. Iya, benar. Jadi setiap orang nggak usah munafik ya. Ada yang tipe yang pingin dibayar, ada yang tipe yang nggak mau dibayar. Betul. Mereka menikmati. Betul. Kalau misalnya aku bayar cuman yang niat pingin duitnya doang, nggak fair dong. Benar. Jadinya akhirnya aku pingin nyoba ngajak mereka tuh makan di restoran. Aku kasih fasilitas gratis, setelah syuting itu aku traktir, setidaknya mereka semangat lah gitu. Biasanya konsumsi itu penting lah gitu. Oke. Ya tapi memang. Jadi nanti kalau misalnya anak sekolah yang sekarang ini enggak, karena anak sekolah ini juga gimana ya? Aku juga bingung sih. Mereka tuh lebih kaya daripada orang-orang kampus ini loh. Maksudnya mereka tuh kaya banget, Kak. Jadi masalah itu nggak diutamain karena mereka udah berkecukupan kayak gitu. Ya. Maksudnya aku aja kadang-kadang sendiri ditraktir, Kak, gitu. Jadi memang paling aku sih sendiri. Emang buat for fun ya. Kalau buat mereka. Oke. Ya, siap-siap. Memang asas pertemanan ya semuanya. Pertemanan, makanya cari temen tuh yang bener. Buat teman-teman nih, cari teman yang bener ya. Ini tadi ada yang bilang loh, Kak Tura ganteng banget di sini gitu dibilang. Siap dibilang ganteng? Oke. Aku pernah bilang ganteng loh, Kak. Aji, ibu itu sendiri nggak pernah. Nah, di salah satu vlog kamu kan kamu ada niruin TikTok orang-orang yang ngasih challenge ke kamu untuk niruin salah satu yang ganteng ya. Ingat? Aku niruin. Iya, kamu tiruin. Ingat? Coba tiruin dong. Ingat. Gimana? Gimana sih, Kak? Itu kan tiruinnya ini diplesetin. Ya enggak, kali ini kamu bener kan kamu bilang siap jadi orang ganteng, ya kan? Siap gak? Siap? Taruh, aku cek internet dulu. Ini aku mau nyalain akunya nih, biar kamu bisa maksimal gayanya, ya kan? Buat ibuku jangan di-unfollow, tolong. Yuk. Siap ya? Yuk. Belum lah. Gimana ya? Kontrapatanya disuruh kayak gitu. Set. Coba. Ayo. Oh, belum. Nih, bentar. Satu, belum itu. 2, 3.
sedikit menjijikan sih, ya mohon maaf ya. Enggak, jadi gini loh Kak, gini Iya, loh, aku gimana? dulu, Iya, oke, gimana? Sebenarnya aku bilang selama ini, aku ganteng banget ya. Karena memang aku tuh pingin orang-orang ngelihat aku tuh ya jadi orang tuh gimana ya? Maksudnya belajar pede lah, ngerti nggak? Iya, I know. Benar. Jadi orang-orang tuh minder Kak. Kadang-kadang orang tuh minder ketika ngeliat ada yang lebih ganteng gitu loh. Padahal setiap orang tuh punya kepribadian masing-masing dalam dirinya. Misalnya mereka tuh baik gitu loh. Betul. Maksudnya ya mereka tuh ganteng juga dalam dirinya kan. Nggak harus secara charming kayak gitu, nggak harus Kak. Makanya aku betul. Mereka. Oke, gitu inner beauty ya, kayak Turah gini ya. Inner beauty. Aduh, untung kamu berfaedah, Turah. Oke. Ini ada yang nanya nih dari Bita di Bali lagi. Bita di Bali. Bita nanya, target jangka pendek dan jangka panjangnya Kak Turah apa sih? Ayo. Target jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendek pokoknya harus lulus dulu. Jangka pendek sampai 5 tahun deh. Jangka panjang lebih dari 5 tahunnya. Mau ngapain? Iya, pokoknya pendeknya harus lulus. Terus lulus, pengen punya organisasi sendiri, punya organisasi apa? Sendiri. Aku rencana minggu ini pengen bikin komunitas Kak. Jadi komunitasnya tuh komunitas seni. Oke. Orang-orang nggak cuman aktor doang, tapi juga dibilang sound designer, pantomime, gimnastik. Yeah. Jadi orang-orang kalau misalnya memang nggak bisa, setidaknya coba dulu gitu. Bakat terpendam mereka tuh apa sih gitu. Soalnya kan kebanyakan yang bakat tuh dianggap bakat ya. Maksudnya dianggap pinter itu matematika, IPA. Maksudnya yang eksak ya, ilmu eksak. Ya, ekstrakurikuler tuh masih di belakang dulu deh tuh gitu. Makanya aku lebih kencengin itu sih. Oke. Dan keren. Jangka panjangnya pasti film Kak. Aku pengen punya film sendiri. Oke. Jadi selama ini aku bikin short film tuh biar ada basicnya dulu Kak, biar aku udah tahu gimana sih membuat film. Ya namanya juga dari awal dulu lah gitu. Dan aku juga pingin punya film sendiri yang dimana berceritakan tentang kehidupan keluarga aku Kak. Itu target utama. Makanya aku harus banyak skillku dulu biar filmnya ini harus bagus gitu loh. Skillku udah siap untuk membuat film keren ini gitu maksudnya. Mau dibikinnya di sana, di Rusia apa di Indonesia? Di Indonesia kan kehidupan keluargaku. Oh, jadi udah berencana memang nanti setelah kuliah kamu balik ke Indonesia ya? Iya, jadi lebih ke kakakku sih gitu. Ceritanya kayak lebih kayak gitu lah. Biar mereka tahu. Siap. Memang pemainnya mau keluarga kamu juga? Enggak lah, maksudnya aktornya lain, tapi berdasarkan dari kisah nyata. Oke, sekarang kita mau main This or That ya. Tahu nggak? Apa tuh? Pilih ini apa pilih itu, menjelaskan banget ya. Oke, ini baca cepat, Turah juga jawabnya cepat ya. Siap? Dicintai atau mencintai? Dicintai. Yang cepat dong. Digoda atau menggoda? Digoda atau menggoda? Digoda. Disuapin atau nyuapin? Disuapin. Cewek agresif atau cewek pemalu? Cewek pemalu agresif. Ya Tuhan. Vlog atau film? Film. Vlog prank atau vlog travel? Vlog travel. Ngegeng atau individu? Individu. Yeti atau Idris? Yeti. Idris. Indonesia atau Rusia? Indonesia. Oke. Sudah kok, sudah. Nah, ini ada satu lagi. Ada yang bilang, Amalia dari Pasuruan, coba cium sikut sendiri, Kak. Siapa namanya tadi, Pak? Siapa namanya? Emalia. Request Anda tidak masuk akal. Bagus, ini fans-fans kamu loh yang minta loh. Iya. Harus di masuk akal. Ya. Terakhir ya. Coba kamu hafal lagu satu-satu Aku Sayang Ibu kan? Satu aku sayang ibu, dua juga sayang ibu. Bapak
Coba saya bapak. Tiga, sayang adik kakak. Adik kakak, satu, dua, tiga, saya. Tahu kan? Nyanyiin pakai bahasa Rusia sambil berekspresi joget-joget. Oke? Siap. Ayo, kita cuma punya waktu 3 menit lagi. Ajin, ya lu mamu, deba. Mana jogetnya? Oh ya, ajin, ya lu mamu, deba. Ya tuh lu paku, tiga. Trina, lu belajar sistron kah? Ajin tuh batri, jawab shit, ya lu. Keren banget memang mahasiswa yang satu ini, YouTuber, vlogger, filmmaker, dapat beasiswa di Rusia, luar biasa ya. Teman-teman semoga berfaedah ya hasil obrolan kita dengan Turah yang sangat keren ini. Turah mau ada pesan-pesan buat semua fans-fans kamu dari seluruh belahan dunia? Oke, jadi buat teman-teman, aku harapin kalau kalian memang belum merasa nggak ada bakatnya. Maksudnya belum tahu bakat kalian apa, aku bikin komunitas, jadi kebetulan setidaknya kalian bisa curhat atau segala macam, bisa sharing apa yang kalian rasakan, dan siapa tahu kita juga bisa bantu. Nanti aku juga coba bikin kontennya biar kalian ngerti gimana visi dan misi komunitas Turah Partayana kayak gitu. Namanya Aksi, Kak. Aksi. Ada singkatannya? Enggak. Aktivitas kreatif seniman Indonesia. Wis, ini baru buat tadi ya? Langsung? Baru buat 2 minggu lalu. Cuman rencananya besok ya, nggak tahu. Oke, siap. Ada lagi untuk teman-teman yang di rumah aja, stay safe atau apa? Oh ya, oke, buat teman-teman stay safe ya. Kasihan banget yang gimana ya, yang kerjanya keluar. Kalian sudah lihat posisinya orang itu terlalu meremehkan virusnya, ya pastinya. Betul. Jangan diremehin dulu, anak muda juga bisa kena. Betul. Ya, kalau misalnya kalian ngeremehin virusnya ini, kalian harus kasihanilah sama orang tua kalian, dimana paling banyak kena dampak itu orang tua. Gitu. Betul. Oke. Stay safe ya. Oke, kalau gitu Turah terima kasih banyak karena kita cuma tinggal punya waktu 1 menit. Iya. Stay safe. Enggak usah. Aku mau penutupan lagi soalnya. Oke, sampai jumpa. Stay safe juga di sana. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti ya. Pastinya obrolan yang sangat berfaedah. Bye, Novi Good. Bye-bye. Bye-bye.